Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan belajar tentang Affinity Photo Designer dan Publisher. Ya, seperti yang aku bilang di video awal, teman. Jadi ini merupakan salah satu tujuanku ketika aku itu beli A16 ini, bro. Dan ya, di sini kita akan kupas di basic workflow-nya, teman. Ini bukan berarti semua ya di sini, artinya tiap-tiap tuh bukan, teman. Jadi ini basic workflow itu dari kita itu buat dokumen, kita itu perkenalkan di bagian interface-nya, terus bagian biasa ya ketika kita itu sudah selesai untuk melakukan editan, desain dan lainnya gitu ya. Di situ kita bisa ekspor seperti itu, teman-teman. Dan kalau di PC kita udah biasa bahas ya, teman-teman, di sini entah itu di Orhaman Cyber ini ataupun di Quixers. Nah, sekarang di sini untuk yang versi iPad, karena si Affinity ini dia ada dua yang disupport. Jadi dia support untuk Windows, jadi PC Windows maupun di Mac ya. Terus ataupun juga di sini di versi iPad-nya, teman-teman, seperti itu. Oke, sorry, karena ini aku mirror screen ya. Jadi aku mirror screen sehingga di sini itu tidak bisa connect ke internet. Oke, ayo, ada tiga, teman-teman: designer, photo, dan publisher. Yang seperti pada di desktop ya, teman-teman. Jadi workflow-nya adalah di designer. Di sini itu kita membuat vektor. Kalau vektor berarti kalau misalnya kalian itu perbesar gambar dan lain sebagainya, itu tidak akan berpengaruh. Nah, untuk foto sendiri ini lebih ke kalau misalnya kalian itu punya foto ya, foto hasil jepretan dari DSLR misalnya, seperti itu mau dijadikan sebuah banner kayak gitu, teman-teman. Hal itu kan itu tidak bisa di designer ya, artinya ya bisa, tapi itu akan banyak step di situ ya untuk desainernya. Nah, tetapi di sini kan karena memang untuk Affinity ini dia itu kan seamless ya, jadi dia bisa berpindah-pindah, teman-teman. Jadi itu lebih enak sih sebenarnya. Tapi pada dasarnya itu designer ini dia untuk desain vektor, sedangkan untuk yang Affinity Photo di sini untuk edit foto ya, sesuai dengan namanya, edit foto. Jadi kalau misalnya kita mau buat banner ya, jadi bannernya itu ada fotonya gitu. Jadi kita jadi foto, kita pengen menghapus background ataupun kita pengen melakukan retouch di foto tersebut. Nah, ini dia kita pakainya si Affinity Photo. Sedangkan untuk yang publisher ini lebih ke press ya, artinya ke cetak. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu alurnya yang ada di Affinity ya, teman-teman. Ya, jadi dari designer, misalnya di situ kalian fokus ke vektor ya, semua itu udah vektor gitu ya. Jadi walaupun ada gambar kayak gitu, teman-teman, cuman hanya ada manipulasi yang sedikit saja. Jadi misalnya kayak kita crop ya, kita crop atau kita meletakkan gambar itu ke sebuah lingkaran atau objek-objek ya, seperti itu. Terbatas ke itu, teman-teman. Cuman untuk ini tuh, untuk desainer sendiri dia harusnya memang tidak diganggu oleh foto gitu ya, teman-teman, karena itu akan berbeda. Karena foto itu kan dia sudah raster, sehingga nantinya kalau misalnya itu untuk file dokumen si Affinity Designer itu dibesarin, tentu untuk bagian fotonya dia akan pecah, kecuali itu di threads ya, di threads jadikan vektor. Nah, itu beda lagi, karena memang untuk vektor sendiri ketika kalian itu desain vektor misalnya ya, ukuran 10.000 ya, 10.000, ataupun ukuran yang kecil aja ya, ukuran 1.000 lah, 1.000 kali 1.000. Itu kalau kalian mau ubah jadi lebih besar lagi itu bisa banget, teman-teman, dan itu tidak mengurangi kualitas gitu ya. Artinya nanti gambarnya juga tidak akan pecah ya. Beda sama ini ya, ketika di sini untuk yang foto itu dia akan menyesuaikan dengan pixel ya. Jadi semakin bagus foto yang kalian akan masukkan ke sini ya, semakin besar resolusinya so ya, DPI-nya gitu ya, teman-teman. Itu juga akan semakin terlihat halus gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu untuk fotonya. Nah, tetapi ya berbanding lurus ya dengan beban kerja yang harus ditanggung perangkat kalian. Nah, seperti itu sih, teman-teman. Ya, itu kalau misalnya di raster, dan ya semuanya digabungin menjadi satu di publisher ini. Misalnya mau buat majalah, poster, buku ataupun lainnya yang berkaitan dengan layouting.
Tapi untuk masalah teknis yang lebih dalam di situ aku memang belum menguasai untuk yang publisher, sehingga mungkin ketika kita akan membuat tutorial pembahasan di sini kita akan fokus ke desainer dan foto teman-teman. Nah seperti itu. Tetapi untuk basic workflow ini kita akan bahas ketiganya bro. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, di sini kita akan awali di designer dulu teman-teman, seperti ini. Jadi ini adalah Affinity Designer 2 dan kita akan mulai dari new project teman-teman. Jadi di sini kalau kalian lihat ini sebenarnya familiar ya. Jadi ada new, ada open ya di sini. New di sini ada new document, ada new from clipboard ya. Kalau misalnya kalian itu copy langsung gitu ya, misalnya copy foto ya kan, itu kan langsung disimpan di clipboard ya. Kalau kalian copy itu kita bisa langsung new from clipboard yang kalian itu copy tadi, atau new from file, kalian akan cari file, sedangkan ini new project gitu ya teman-teman. Nah di sini kita akan buat seperti ini new document, dimana di sini ketika kita itu lihat di bagian sini tentu ini familiar banget. Jadi di sini ada print, ada press ready, terus ada foto, terus ada web. Jadi untuk manajemen si Affinity itu ya seperti ini teman-teman. Jadi udah dikategorikan secara rapi di sini. Dan biasanya ketika pengalaman ketika kita itu memakai yang ada di PC Windows itu, ketika kita itu ubah atau kita buat satu custom ya teman-teman ya, custom ukuran, entah itu kita letakkan di foto atau di press ready dan lain sebagainya, maka untuk yang lainnya itu akan mengubah ya, sama gitu ya. Contoh ya di sini kita akan buat satu custom ya teman-teman ya. Di sini kita akan edit ya, di DPI nya kita ganti deh, kita ganti jadi 150. Oke, dan ini sudah berubah jadi 150. Dan di bagian sini kalian lihat ini untuk color formatnya itu RGB teman-teman. Dan beberapa color format yang ada di sini itu ada RGB 8, 16, atau 32 atau XDR. Itu untuk warna ya. Dan untuk color profile di sini ada display P3, tapi saya rasa di sini karena ini A16 ini dia tidak support untuk ini ya. Jadi sama aja sih. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang Air atau yang Pro, nah kalian bisa menggunakan color profile yang P3. Dan di bagian sini ya, kalian lihat di bagian ini ya, bagian pojok. Nah di bagian sini nih, ini yang tadi teman-teman. Dan di sini dia ada transparent background. Jadi kita bisa buat background jadi transparan teman-teman. Nah misalnya di sini ya kita aktifkan, maka ketika kita buat new ya, nanti dia akan langsung transparan tanpa kita harus ngatur-ngatur lagi, walaupun kita bisa ngatur lagi nantinya. Oke, terus setelah itu biasa ya teman-teman. Jadi kita akan menuju ke sini nih. Jadi plus, kita akan buat preset baru teman-teman. Nah kita kasih nama untuk presetnya teman di sini. Misalnya di sini untuk iya, karena ini udah dibuat ya, jadi kita harus sesuai aja. Kita buat di web aja lah. Nah maka di sini dia akan ada muncul baru teman-teman di sini, di bagian sini ya. Oke, jadi ada FHD transparan. Oke, dan di sini kita akan coba untuk lihat yang lain ya teman-teman. Di sini kita akan coba lihat di bagian Affinity Photo, dan kita buat new document. Kalian bisa lihat di bagian sini tuh. Ini sudah ada FHD High Transparent. Jadi kalau misalnya kita mau buat template atau custom kita sendiri, kita bisa buat dari mana aja, misalnya dari desainer atau foto ataupun yang lainnya, maka dia akan menyesuaikan. Untuk masalah orientasi kita nggak usah bingung teman-teman, karena di sini tuh dia sudah ada ya di bagian sini teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, oke, di atas ini ya teman-teman ya, di atas ini itu udah ada nih. Kalau kalian mau pilih yang ini horizontal ataupun yang portrait ya, portrait atau vertikal ini. Dan ini dia juga akan langsung menyesuaikan. Kalian bisa fokus ke sini nih.
dia akan menyesuaikan teman-teman. Jadi ketika kita ubah jadi ini, dia akan menyesuaikan. Nah ini 1080 ya, diubah dari sini 1920. Jadi untuk masalah ini tuh tenang aja teman-teman, untuk masalah ini. Jadi tadi udah clear ya. Jadi ketika kalian itu pengen buat custom sendiri, dan itu sangat penting banget ya custom itu. Jadi ketika kalian itu berada di mungkin di beberapa web tertentu ya, kalau kalian itu sering nyetok ya teman-teman, atau kalian itu berurusan dengan klien misalnya, itu kan mesti kan kanvasnya itu akan mempengaruhi ya, dokumennya yang targetnya itu berapa ya, misalnya seperti itu. Walaupun biasanya kebanyakan ya standar gitu ya teman-teman ya, standar. Tapi kalau misalnya kita coba cari di Affinity yang ada di sini, template-nya itu tidak ada ya, kita perlu buat sendiri gitu ya teman-teman. Seperti itu sih. Itu untuk masalah ini teman-teman. Jadi kita kembali ke Affinity Designer. Nah, jadi ketika kita sudah buat ini tadi, kita udah buat nah ini ya FHD High Transparent, kita bisa oke teman-teman, kita buat custom tadi teman-teman, sehingga apa, ini akan mempercepat pekerjaan kalian nih. Jadi kalian di sini udah nggak mau memikirkan kanvasnya, kalian mau setting seperti apa, ini sudah teman-teman jadi di setting di awal. Jadi kalau untuk pekerjaan yang repeat ya, itu akan sangat mudah banget ya teman-teman, seperti itu. Nah dan ya inilah kanvasnya teman-teman. Jadi berbeda dengan yang ada di desktop ya. Kalau di desktop tentu itu biasanya kan monitornya pasti gede-gede ya, atau yang 21 in atau 22 in atau 24 in gitu ya. Kalau ini kan cuma 11 inci ya, makanya di sini benar-benar dimanfaatkan betul-betul ya. Jadi untuk yang biasanya dia tuh nampil terus ya, ini disembunyikan, termasuk ini ya bagian layer di bagian sini nih, layer gitu bro. Dan di bagian sini tuh ada tool ya, di bagian sini kalau nah ini dia, di bagian sini itu ada berbagai macam tool teman-teman, dimana tiap tool itu dia memiliki settingannya di atas nih. Kalian fokus di atas nih, misalnya nih aku sekarang memilih di move tool, maka yang di atas ya kayak gini. Ketika kita pilih yang ini pen tool ya, di atas juga dia akan berubah. Jadi ini menyesuaikan dengan tool ataupun alat-alat ya, alat-alat yang kita pakai. Dan di bagian sini itu lebih ke kayak struknya yang ngatur garis, terus ngatur layer gitu ya di bagian sini bro. Nah ini dia di bagian sini ya. Ini sayang sekali ini ya, ini tidak bisa menampilkan ore-orean teman-teman. Saya di sini ada brushnya gitu ya. Jadi brushnya itu apa aja gitu ya. Misalnya di sini kita pilih di bagian sini gitu ya, ada pensil saya kayak gini teman-teman. Dan nah di sini untuk bagian pen itu ternyata dia tetap ya, dia bisa pakai finger. Nah misalnya seperti ini teman-teman. Dan untuk yang lainnya itu palm ya, palm rejection teman-teman. Jadi ini tidak bisa pakai, ini udah diatur sesuai dengan yang ada di pengaturan sih. Nah ini dia yang ada di sini nih, only draw with Apple Pencil. Jadi itu menyesuaikan yang ada di situ. Dan kalau untuk yang brushnya kita akan coba ya, tuh. Nah ini kenapa kok ini langsung nutup sendiri? Nah karena di sini yang di atas sendiri teman-teman, di bagian sini kalian bisa lihat di bagian atas ya, di bagian atas di sebelah sini itu ada always close ya. Jadi kita pilih always close, sehingga kalau misalnya di sini tuh kita segini aja, misalnya kayak gini teman-teman, dia akan langsung membentuk garis penghubung ya, artinya di sini untuk menyelesaikan bentuknya gitu. Jadi dibagi pembagiannya seperti itu teman-teman. Bagian tool yang ada di sini, sekitaran sini. Oke, tuh macet ini teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu, dan kita di bagian sini ya, ini ada untuk pengaturan ketebalannya. Oke, bagian status ya, bagi status tool ini. Jadi ada banyak sekali pengaturan-pengaturan yang ada di sini. Di bagian sini ini lebih ke kayak yang biasanya kita lihat di bagian samping ya teman-teman. Tapi ini memang dia tersembunyikan dengan penyesuaian layarnya. Seperti ini teman-teman, bagian efek. Dan yang paling penting sebenarnya adalah si
layarnya ini teman-teman, di layer. Dan ini dia yang ada di sini juga untuk warna ini juga sangat berperan ya teman-teman, seperti itu bro. Dan bagaimana dengan menu barnya gitu ya, biasanya menu bar kan di atasnya ini ya, di atas yang ada di sini. Nah menu barnya itu ada di sini nih teman-teman, jadi di bagian ini tuh, ini ada convert dokumen, resize, export dan lain sebagainya di sini. Lalu katakanlah di sini kita sudah selesai melakukan designing ya teman-teman ya, kita sudah selesai katakanlah melakukan desain, maka langkah selanjutnya tentu kita akan melakukan exporting ya teman-teman ya. Nah untuk export sendiri itu di bagian sini ya teman-teman, di bagian atas ini tuh, ini terus di sini ada export tuh, export, ada export as template ataupun export yang biasa. Ini juga bisa print juga sebenarnya teman. Oke, next. Nah setelah itu di sini kalian akan bisa lihat berbagai macam format yang didukung ya teman-teman. Ini hampir sebagian besar yang ada di PC Windows itu ada. Dan pengaturan lainnya yang biasa aku pakai itu adalah ini ya, misalnya text as curve. Kalau kita itu pakai teks ya, kita buat teks. Tapi kalau kita pakai goresan pena ya nggak usah sih, ini biar kayak gini aja. Dan di areanya kita juga bisa pilih ya, areanya itu dia akan ke dokumen semua atau hanya selection area aja yang kita seleksi. Nah contoh misalnya di sini ya, kita seleksi yang ada di sini nih, kita seleksi ini aja seperti itu. Di sini kita bisa langsung ekspor itu aja teman-teman, jadi tidak harus semuanya diekspor. Jadi di sini kita melakukan ekspor ya teman-teman, ekspor. Nah seperti itu. Terus kan kita udah pilih ya select area. Oh atau belum ya, kita bisa pilih select area misalnya ini, kalau misalnya kita mau select area. Setelah itu kita akan ekspor dan ini pilihannya ada di select area ini teman-teman. Nah setelah itu di sini kita bisa langsung oke. Langsung kita katakanlah kita akan ubah ini ke untitled folder ini, saya seperti ini ya, kita save. Dan kita coba lihat di bagian files, terus di bagian untitled ya teman-teman, seperti itu. Kita akan pilih untitlednya mana tadi ya. Nah ini dia teman-teman, jadi ini yang tadi teman-teman, yang si SWG nya ini, jadi dia sudah selected only teman-teman, seperti itu. Dan kalau misalnya kalian pengen semuanya ya tinggal diganti saja di situ teman-teman. Jadi di sini tuh jangan kalian pilih yang oh ini sudah langsung ya di area sudah ke lock teman-teman. Ketika kalian tidak memilih salah satu objek, jadi langsung whole dokumen atau semua dokumen yang ada, misalnya ukurannya A4 ya A4, ukurannya FHD teman-teman, seperti itu. Kalau sudah di oke, nah di sini kalian bisa langsung menuju ke ya terserah sih sebenarnya. Di sini ada untitled folder, kita taruh sini aja deh. Di sini kita keyboard. Jadi daripada ganti nama, itu tadi bisa diganti nama ya biar nggak menimpa teman-teman. Nah itu teman-teman, ini kita tutup dulu untuk yang desainer ya teman-teman ya, karena tadi ada yang miss ya ketika aku pas sampaikan tadi. Jadi sebenarnya di sini kita bisa pakai fitur yang ada di sini ya, di fitur, sehingga di sini kita bisa orek-orek ya teman-teman. Jadi aku kesalahan. Oke, kita akan buka yang selanjutnya. Jadi ini kita tutup dulu. Yang jelas di sini kita sudah dapat itu tadi ya, jadi workflow-nya ya seperti tadi ya, kita buat dulu dari new document. Setelah itu di situ kita bisa menggunakan berbagai macam tool yang ada di situ untuk membuat desain. Setelah itu langkah terakhir ya, tahap terakhir tadi kalian bisa ekspor, dan tadi sudah tak tunjukkan pada kalian ketika ekspor itu ada beberapa pilihan, dan pilihannya biasa ada dua teman-teman. Kalian itu mau entire dokumen ya, jadi kalian bisa pilih semua, jadi semua keseluruhan. Kalau A4, kalau misalnya M4, FHD gitu ya, atau hanya selection only aja, kalau yang kalian seleksi saja yang diekspor teman-teman. Sebenarnya di sini untuk yang foto juga sama teman-teman. Jadi untuk pembahasan kali ini yang memang kita batasi agar tidak terlalu banyak ya teman-teman. Ini kita akan bahas yang berbeda dari yang tadi. Jadi di sini kan tadi kita udah buat custom ya. Jadi custom untuk ukuran baru, dan kita tempatkan di ini ya, di web ya teman-teman. Dan kalau kalian perlu tahu ya teman-teman, di sini ketika kita berkaitan dengan mencetak ya, artinya nantinya bakalan ke mesin ya, otomatis ya.
mesin cetak, entah itu offset ataupun entah itu mesin printing, digital printing biasa ataupun printer rumahan. Nah seperti itu. Tentu kalau misalnya kalian itu mau taruh ke mesin teman-teman ya, mesin cetak gitu ya, itu kan perlu untuk warna yang memang sesuai gitu ya. Kalau dicetak biasanya CMYK seperti itu. Dan di sini kalau kalian lihat ini, nah ini dia di bagian sini. Nah di bagian sini nih teman-teman. Nah di bagian sini ini emang si Affinity itu dia cukup teratur ya, termanajemen dengan baik. Jadi di sini ketika kita itu menjalankan aplikasinya itu memang sudah dilabeli ya, sudah dilabeli benar-benar rapi teman-teman. Jadi mungkin aku yang agak berantakan ini, jadi agak terbantu ya dengan adanya ini bro, seperti itu. Dan ya kita akan coba pilih di bagian sini ada 4 teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini untuk yang bagian print, kalau yang bagian print ini ya, kalian fokus di color. Nah, kalian fokus di bagian sini nih, teman-teman. Bagian color ini. Di sini kan dia RGB ya. Jadi ketika kalian itu pilih di bagian print yang paling atas ya, teman-teman. Di sini dia masih RGB, berarti artinya dia masih bisa ditangani oleh printer yang biasa ditangani oleh printer rumahan, teman-teman. Ya, jadi beberapa printer rumahan ya memang dia punya itu ya, RGB itu udah pasti ada. Tapi untuk beberapa printer memang CMYK teman-teman ya, sebenarnya Cyan Magenta Yellow. Dan di sini kalian udah fokus ke situ ya. Kalian fokus juga ke sini nih. Karena ini ada press ready juga, teman-teman. Press ready. Kalian bisa pilih yang A4, artinya press ready itu yang dia itu sudah siap untuk dicetak, teman-teman. Jadi dia menggunakan pewarnaan yang benar-benar, nah ini dia standar CMYK ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan di sini tentu ketika kalian pindah-pindah, terus ini kalian tadi kan udah nyetingnya kan di FHD ya, kita kan nyetingnya di FHD. Dan tentu kalau misalnya kita pengen edit dan sebagainya, nah oke, tentu di bagian sini dia hanya terdiri dari ini ya, RGB dan RGB 8, 16 dan ini ya. Nah, tetapi teman-teman, nah kalau kalian sadar ini ada tombol kayak tombol panah ya ke samping. Nah ternyata di sini kita kalau misalnya pengen ganti CMYK pun juga di sini ya, teman-teman. Jadi kalian tekan aja tombol samping kanan ya dan kiri untuk mencari CMYK. Dan untuk CMYK sendiri dia ada 1, 2, 3, ada 4 ya di sini. Oke, gitu bro. Jadi kita bisa edit lagi di sini. Misalnya kita berubah terus kita kayak gini. Ini kalau misalnya kita belum save maka dia akan sama. Jadi kita pilih dulu CMYK. Setelah itu oke. Nah dia akan buat dokumen baru nih. Dan sekarang CMYK teman-teman. Seperti itu. Dan ya ini kita akan langsung screenshot saja. Oke. Kalau kalian lihat di bagian sini itu kanvas ya teman-teman ya, kanvas kalian. Nah terus di bagian sini ini adalah toolnya teman-teman ya, jadi tool ya. Di bagian ini adalah toolnya. Terus di sini itu status tool. Selanjutnya di bagian sini ini terdapat panel ya teman-teman ya, panel. Dan ini biasanya penamaannya adalah studio panel ya teman-teman ya, penamaan studio panel. Jadi ini berisikan berbagai macam setting dari layer ya, setting layer terus sampai ya layer sampai beberapa fungsi lainnya yang lebih ke streaming. Oke, di sini juga ada yang menarik nih teman-teman. Jadi ketika kita itu buat di sini kita lihat di bagian pewarnaannya ternyata saya seperti ini teman-teman. Kita buat ini langsung di sini kita tarik ke sini. Misalnya di sini kita akan pakai merah, dia langsung ngubah ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi di bagian sini, bagian atas itu tadi. Sebelum kalian itu mau desain, kalian perlu ini ya teman-teman ya. Kalau kalian itu desain poster ataupun desain yang lebih ke pameran ya teman-teman ya, entah itu buku ataupun apapun itu ya teman-teman. Jadi kalian perlu pakai magnet di bagian samping kanan ini ya. Nah ini dia yang ini teman-teman. Jadi kita klik pada bagian ini untuk mengaktifkan si tanda tanyanya ini, tanda magnetnya. Oke, dan ya setelahnya di sini sama ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ekspor, bahkan kita bisa resize ya teman-teman di sini. Tuh, lalu kita bisa ekspor. Kita ekspor, untuk ekspornya juga sama, cuman di sini untuk ekstensinya yang mungkin berbeda teman-teman. Ini tidak ada, ada tanda SPG. Ini Word dokumen ya seperti biasa. Oke, dan di bagian sini
Oke, sudah teman-teman. Jadi seperti ini kalian bisa pilih ini entah itu PNG mana ya teman-teman. Dan ini juga ada JPEG ya. Tentu ini pengaturannya juga beda-beda. Oke, seperti itu kita contohkan aja, kita pakai ini. Gitu aja lah. Oke, lalu di sini kalau kalian lihat di bagian atas, nah di bagian sini nih. Nah, itu ada yang namanya persona ya, teman-teman ya. Persona kalian bisa ganti-ganti. Nah, di bagian sini nih. Jadi pas di logo apa ini? Logo Affinity Photo ya. Nah, jadi ketika kalian klik ini ada foto liquify development, ada tom export ya, seperti itu. Oke, jadi enough ya teman-teman ya. Jadi ini sudah sampai yang export dan sekarang di sini kita akan ke publisher. Nah, ini adalah publisher. Karena di sini aku itu kan pakai universal license. Jadi ini kita udah mencangkup semuanya. Nah, plus nah ini dia yang tadi sama teman-teman ya, di bagian atas itu statusnya gitu. Dan kalau kalian lihat ini udah ada marginnya teman-teman, udah ada marginnya sih, keren. Dan ini kalau misalnya kita mau buat teks di sini juga bisa, dan ini buat border placeholder juga bisa. Jadi nantinya akan dikasih gambar seperti itu. Dan di bagian sini ya untuk publisher, dari publisher itu dia bisa langsung ke publisher atau ke deskripsi atau ke planet ke foto teman-teman. Jadi ada publisher, designer, foto ya. Karena ini yang kita buka publisher berarti ke designer ataupun foto. Jadi kita bisa switch dengan gampang ya di sini. Oke, jadi kira-kira itu. Karena ini sebenarnya sama aja teman-teman di sini. Cuman ini memang fokus di PDF ya mungkin ya. PDF ada, PSG ada, PSD ada, tinggal permintaannya. Dan di bagian sini juga sama, ini ada use format dokumen ya teman-teman. Dan areanya di sini juga sudah ada kalau misalnya mau dicetak jadi PDF mungkin ya, seperti itu. Oke, misalnya seperti ini ya teman-teman. Oke, terus kita buat on my iPad, save dah, just like that. Jadi itu tiga-tiganya teman-teman. Jadi kita udah sampai buat dokumen ya, dokumen baru. Terus kita buat sedikit-sedikit, kita lihat di bagian ini ya, bagian toolbox, terus bagian statusnya, status dari si toolbox ini misalnya ini nantinya akan ada di atas. Selanjutnya di sini untuk pewarnaan kita bisa pilih. Oke, jadi kita udah sampai ekspor ya teman-teman ya. Jadi ya itulah workflow-nya di sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya di sini kita sudah punya basic yang ada di Windows ya teman-teman. Di sini ketika kita pakai ini di iPad ini, saya rasa udah bisa menyesuaikan juga teman-teman, seperti itu. Jadi menyesuaikan fitur-fitur yang ada di Windows gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan terlebih lagi di sini memang di bagian sini ya, ini tambahan. Jadi ini tuh dia bisa dibuat jadi project ya. Misalnya di sini kita akan buat project baru ya, new project, misalnya ini untitled ya. Oke. Nah, dia tuh buat ini teman-teman. Nanti kalau misalnya di sini kita masukkan ke sini pun juga bisa teman-teman. Seperti itu maksudku. Oke, jadi itu aja lah teman-teman ya. Jadi itu pembahasan kita tentang Affinity Photo, Designer, Publisher 2 di iPad A16. Nah, bagaimana keseluruhan di sini kita belum coba secara intens banget gitu ya teman-teman. Ya, jadi masih yang ringan-ringan saja di situ yang di iPad, karena memang di sini aku juga masih belajar ya. Biasanya belajarnya langsung dari manual booknya. Jadi kalau kalian tidak pengen nunggu-nunggu video, di situ kalian bisa belajar dari situ. Memang bahasa Inggris, tapi saya rasa visualnya juga ada. Gitu bro, itu seputar Affinity. Ngeri ya, untuk yang publisher ternyata yang dia bisa ganti ke foto ataupun ke desain. Dan ini sangat cukup basic ya, cukup basic ya, seperti itu. Dan di sini ada dua hal penting teman-teman yang ini aku gunakan ini ya, karena kita tidak bisa rekam layar tadi teman. Jadi kalau misalnya di sini di iPad itu ada ini kan, jadi tiba kayak ada joystick di sini, cuman ini lebih ke fungsi ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau ini ya, mau atas atau ada komen ini untuk shift dan lain sebagainya di sini. Jadi kalau misalnya di sini kalian tekan di sini itu saya sama kayak shift, tombol shift ya. Terus di bagian sini tuh dia sama kayak tombol CTRL. Jadi ini mirip CTRL. Ini CTRL ya, CTRL, bentar. Ya, CTRL, terus di sini shift dan ini up. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya di sini kita pengen copy paste teman-teman. Ketika kita pengen copy paste tinggal gini aja, misalnya kita tekan salah satu ya, misalnya di sini ya. Ini, lalu di sini kita 3 jari ya. Kita pakai 3 jari kayak gini dan 3 jari tuh seperti ini. Nanti akan keluar kayak gini. Jadi ini bisa cut, duplikat, copy, delete, dan ini bisa group, select all, expand,
dan lain sebagainya teman-teman. Wih, malah salah ini tadi. Jadi 3 jari kayak gini teman-teman. Nah, ini bisa add swatches dan lain sebagainya nih. Itu juga bisa delete juga, just like that. Jadi 2 itu ya teman-teman. Ini salah satu gestur ya di ini. Dan itu juga sama di designer, foto atau publisher. Seperti itu. Ini yang pertama, ini shift sama ini CTRL. Kalau misalnya shift di sini kalian pakai shift, nah nanti fungsi-fungsi yang dia memakai shift dia akan bisa digunakan. Begitupun juga ini ketika CTRL teman-teman, seperti itu sih. Dan yang ini tadi ya kita udah tunjukkan pada kalian gitu ya. Saya klik ini 3 jari kayak gini, nah ini akan keluar nih. Jadi cepat banget, jadi bisa langsung di tempat ya kalau copy paste. Nah seperti itu adalah seputar ini teman-teman gitu. Oh ya, di sini selain itu teman-teman, jadi kalau misalnya di sini kan storage kita itu katakanlah storage kita penuh seperti itu, kita bisa menghapus project yang ada ataupun kita bisa menyimpan, kita backup ke yang lain ya, misalnya SSD gitu ya teman-teman ya, kita bisa backup, kita masukkan ke situ. Nah itu dia, kalau misalnya memang untuk storage kita itu memang sudah penuh di situ, itu adalah salah satu workflow yang ada di sini ya, karena memang kalau misalnya di sini penuhan ini kan semua kan di internal ya, itu akan bisa berdampak juga ya di performa ya teman-teman. Seperti itu misalnya ketika ini sedang dikerjakan dan itu sudah benar-benar habis, berarti sudah mentok gitu ya, kita harus menghapus kayak gitu sih teman-teman. Dan yang perlu aware yang ketiga yaitu tadi ya, seperti yang saya bilang di awal ya, jadi pastikan juga di bagian ini teman-teman, magnetnya ya, kalian harus pakai magnet jadi agar presisi. Kalau misalnya kalian mau buat kotak dan lain sebagainya ya, jadi di ujung sini sampai ujung sini gitu sih. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk ini oh ya, di sini untuk Affinity Photo, misalnya kalian punya gambar di files. Saya di sini kita buka files ya. Di files misalnya kalian punya gambar. Nah, ini contoh aja ya, teman-teman ya, gambar kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian pengen masukkan ke sini, ke ini dia si Affinity Photo, itu gampang teman-teman, kalian tinggal gini aja pakai gestur ya, seperti ini. Oke. Nah, ini udah ya teman-teman ya. Jadi tangan yang satunya kalian buka sini, lalu kalian buka di foto. Nah, udah kayak gini. Kan ini udah buka nih. Langsung kita lepaskan. Sudah teman-teman. Lalu di sini kita pakai ini. Oke, move tool, dan ini untuk ngecilin ya teman-teman ya. Move tool. Nah, ini dia, kita klik pada bagian objek lalu kita kecilkan. Nah, secara default dia tidak gepeng ya teman-teman. Artinya dia menjaga aspek rationya. Tuh, sudah segampang itu. Dan ya, tips-tips lainnya teman-teman nanti mungkin akan terpisah ya. Ini karena ini untuk yang gabungan ya, Affinity Photo, designer dan publisher itu kita taruh di sini. Makanya kenapa kok tadi ketika kita opening ya teman-teman, kita opening itu kita ke iPad ya, seperti itu. Jadi ini kita memang jadikan satu seperti ini. Nah, yang penting di sini untuk basic workflow-nya yaitu tadi ya, kita udah jelaskan dari awal sampai itu tadi. Kita bisa ekspor juga kayak gitu teman-teman. Di sini cara ekspornya itu tadi ya, kita bisa langsung gitu. Jadi dari sini itu ada 2 teman-teman ya. Jadi ada 2 yang main. Jadi ada 3 kalau misalnya kalian itu mau nge-share. Dari sini ekspor, dia akan menuju ke file. Jadi files itu dia adalah sesuatu yang penting ya teman-teman. Files manager itu salah satu yang penting banget untuk ini gitu ya teman-teman, seperti itu. Karena kita akan lebih banyak ya, kalau misalnya kita bermain di Affinity, kita akan lebih banyak berinteraksi dengan si file manager ini teman-teman, terutama untuk manajemen folder, just like that. Nah, lalu bagaimana dengan resolusi gitu ya? Resolusi di sini ini salah satu contoh ya teman-teman. Jadi untuk yang resolusi biasanya dia akan berkorelasi dengan si Affinity Photo teman-teman. Kalau yang designer ya seperti yang tak bilang ya, kalau misalnya dia itu memang resolusinya dibuat Full HD misalnya kecil, nanti kalau misalnya dibesarkan gitu ya, yang penting aspek ratio sama, itu tidak akan bermasalah gitu ya, karena itu vektor. Nah tapi kalau yang ini 29999, kita coba random ya, jadi 29999 2999 pixel. Cuman di sini ini kalau kalian lihat ini dia 6 MB karena ini memang tak buat kecil, tetapi tadi walaupun kayak gini teman-teman tuh, ini tuh dia ngelemot ya, jadi emang ya tidak sewajarnya segitu gitu ya. Itu udah bener-bener
memaksa. Jadi paling enggak ya sekitar 10.000 lah kalian bisa coba gitu ya. Tapi di sini bisa loh. Cuman kalian lihat di sini, ini kayak delay banget ya. Ini padahal garis-garis kayak gini tadi, itu pun ekspornya juga kita nunggu agak lama ya, tidak bisa langsung set gitu ya teman-teman. Jadi ada proses gitu ya untuk ke arah ekspornya gitu ya. Seperti itu bro. Nah tetapi yang ngeri juga sih, ini dia bisa sampai 2999. Nah cuman efektif memang teman-teman, efektifnya di sini paling enggak di sini bisa lah kalau untuk sekedar 10.000 ya misalnya, atau kita main di DPI nya lah ya, misalnya di sini kita ubah 19 dapat 20 ya, 1920. Nah seperti ini DPI nya kita ubah jadi 900 deh. Oke, misalnya di sini kita ubah jadi 10.000. Nah, 10.000. Nah, seperti ini kita langsung oke ya. Ini DPI-nya kita ubah jadi 600. Maksimal 400 DPI, teman-teman. Oke, kita akan coba ya. Di sini kita coba untuk pakai brush. Oke, di sini untuk ukuran segini tuh masih lancar teman-teman, dan ini masih berupa garis-garis ya. Ini belum dimasukkan foto dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Misalnya di sini kita masukkan foto deh ya. Nah, seperti ini misalnya kita akan masukkan foto. Nah, di sini ada foto. Nah, kita akan masukkan di sini seperti ini, kita masukkan ke sini. Nah, ini kan jadi kecil nih teman-teman, padahal ini ukurannya 4K ya. 4K jadi segini karena resolusinya memang besar gitu loh teman-teman, seperti ini. Dan it's fine gitu ya. Dan ini nggak masalah teman-teman, seperti ini kok. Dengan resolusi yang segini teman-teman. Cuman ya eksperimen tadi ya, kita coba 2999 itu masih bisa, cuman memang dia gak lemot ya. Kalau cuman buat ekspor saya rasa ini memungkinkan ya teman-teman. Misalnya ketika kalian itu buat di sini ya, kalian buat di designer seperti ini, kalian buat filenya di designer. Setelah itu di sini kalian bisa ekspor. Nah ini ya, bisa ekspor. Misalnya di sini kalian ekspor ke JPEG ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan sekarang di sini kalian ubah di sini menjadi 29999. Nah dia akan langsung menyesuaikan ya seperti ini teman-teman. Dan ini memungkinkan ketika kalian itu buat vektor ya teman-teman. Jadi ekspornya itu kalian tinggikan seperti itu gitu teman-teman. Dan ini sudah oke. Cuman di sini generate export ya, tapi tidak terlalu lama juga, dan ini memungkinkan teman-teman seperti ini ketika kita pakai itu 100 langsung ya. Ketika 2999 dia langsung nge-close teman-teman, seperti itu. Berarti artinya apa? Artinya ya dia tidak support sampai segitu gitu loh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada salah satu ini ya. Jadi misalnya di sini kita ubah jadi segini itu 15 ya. Nah 15000 ini masih possible teman-teman di sini. Dan ini cepet ya generate-nya teman-teman. Generate-nya cepet tuh, masih cepet teman-teman, seperti itu. Gitu. Berarti ya kisaran antara 10.000 sampai 15.000 teman-teman itu adalah yang bisa dijangkau di sinilah ya, gitu bro. Dan yang paling penting di sini karena memang ini modelnya itu adalah dia misalnya kata lagi kita akan kita masukkan ke sini nih. Jadi ini modelnya kayak folder ya teman-teman ya. Jadi misalnya seperti ini, nanti kalian klik akan ada foldernya kayak gitu teman-teman. Dan kita bisa melakukan close langsung di sini ya. Misalnya di sini sudah kita tidak butuhkan, jadi biar untuk mengurangi kebutuhan kapasitas kalian gitu ya, kalian bisa close without saving seperti ini. Dan ini cukup gampang ya teman-teman. Dan di sini ya new projectnya kalau kosong dia bisa dihapus. Nah seperti ini. Jadi ketika kalian itu nge-close kayak gini terus, itu akan mengurangi kebutuhan storage kalian teman-teman, seperti itu di Affinity Photo, just like that. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sekarang kita akan putuskan di sini mirroringnya teman-teman. Jadi kita sudah selesai melakukan mirroring, dan itu tadi adalah pembahasan kita tentang Affinity Photo Designer Publisher 2 ya, versi 2. Jadi kalau misalnya masalah software ini biasanya ya, walaupun kalau ada peningkatan ya nantinya ke Affinity Photo Designer Publisher 3 itu mungkin ya tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya, terutama untuk yang basic ya teman-teman ya. Dan kalau improvement tetap ada teman-teman.
Dan ya mungkin kalau misalnya memang ada perubahan layout ya, biasanya beberapa fungsi yang ada di dalamnya itu yang sebelumnya ada itu tetap masih bisa diakses kita. Kalau misalnya kita udah belajar tentang si Affinity versi 2 ini teman-teman, itu tentu saya rasa kalau misalnya nantinya akan ada peningkatan versi atau upgrade ya, itu akan bisa menyesuaikan sih ya teman-teman untuk ini gitu kan, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada Affinity versi ketiga gitu ya, versi 3 itu kayaknya masih lama juga sih teman-teman, mungkin 2027 kali ya. Saya rasa ini ketika kalian udah punya basic ini, kalian bisa lebih menyesuaikan ya, lebih cepat menyesuaikan Affinity 3 misalnya ya, seperti itu sih. Karena untuk Affinity sendiri itu upgrade-nya itu dia memang lama ya, dan itu bagus ya untuk perpetual gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak setahun sekali itu harus kita menaikkan versi dan bayar lagi gitu loh. Nah seperti itu sih ya teman-teman. Oke, alright, kita selesai ya teman-teman di sini. Thank you very much, dan kita akan matikan untuk mirror screen-nya. Stop mirroring.